Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah raster bitmap dan vektor, atau baru pertama kali ini dengar istilah itu. Faktanya, sangat sulit membahas mengenai aplikasi pengolah grafis tanpa memahami kedua jenis tipe grafis ini. Walaupun keduanya bisa digunakan untuk tujuan yang sama. Namun, pada dasarnya, kedua tipe gambar tersebut sangatlah berbeda. Vektor dan bitmap keduanya hanyalah gambar di layar. Namun, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana sendok dan garpu. Keduanya terlihat sama, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Coba bayangin aja ketika teman-teman ingin makan nasi. Maka teman-teman akan mengambil sendok, dan saat ingin makan mie, teman-teman akan mengambil garpu kan? Kita tahu sendiri akan lebih mudah makan mie menggunakan garpu, ya kan? Atau teman-teman lebih suka makan sumpit? Kok makan sumpit? Maksudnya menggunakan sumpit. Oke, penjelasan gambar bitmap. Nah, sekarang kita analogikan nasi adalah gambar bitmap dan mie adalah gambar vektor. Gambar bitmap terbentuk dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan butir nasi yang tidak berwarna. Setiap satu butir nasi memiliki satu warna tersendiri. Karena komputer tidak makan nasi, maka listrik akan menampilkan sebuah gambar. Komputer akan menggunakan asupan listrik yang dikodekan dalam arus mengalir ataupun terputus seperti halnya pada saklar. Arus yang mengalir ditandai dengan angka 1 dan arus yang terputus akan ditandai dengan angka 0. Arus yang mengalir dan tertutup dinamakan bit, BIT. Arus tersebut akan menyalakan dan mematikan titik atau disebut pixel pada layar, yang kemudian dipetakan menjadi pola terang dan redup, sehingga membuat ilusi warna, bentuk, dan bisa saja pergerakan. Pada layar monitor, dalam satu pixel terdiri dari 3 unsur warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Ketiga warna tersebut akan dikombinasikan dengan terang redupnya salah satu warna sehingga terbentuk jutaan kombinasi warna yang menghasilkan warna yang beragam. Bitmap bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi pengolah gambar seperti Adobe Photoshop, Microsoft Paint, GIMP, dan masih banyak lagi. Setelah dibuat, maka hasil gambar biasanya disimpan dalam format umum seperti JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, dan masih banyak lagi. Jika teman-teman penasaran apa aja jenisnya, teman-teman bisa buka aplikasi pengolah bitmap seperti Adobe Photoshop dan buat file new, kemudian save as. Di bawah file name akan ada opsi format. Nah, format yang ada di situ tuh yang bisa kita save untuk beragam format. Oke, kelebihan dan kekurangan gambar bitmap. Gambar bitmap memberikan hasil yang detail dikarenakan penyusunan gambarnya menggunakan unsur terkecil dari suatu gambar. Karena menggunakan unsur pixel, maka akan memudahkan aplikasi lain untuk mengedit gambar yang sama. Aplikasi akan memetakan ulang pixel tersebut tanpa kesulitan karena informasi yang lebih detail. Namun, ukurannya banyaknya pixel dalam gambar bitmap tidak dapat bertambah, hanya bisa dikurang ketika kita memperkecil gambar. Saat gambar diperbesar, maka akan mengalami penurunan kualitas dan terdapat celah antara pixel karena ukuran aslinya diperbesar. Aplikasi pengolah bitmap akan berusaha mengisi celah tersebut dengan warna yang didapat dari kemiripan warna yang sudah ada. Karena hasilnya tidak akurat seperti warna asli, maka kita menyebutnya gambar pecah ataupun rusak ya. Kita masuk ke penjelasan grafis vektor. Kalau nasi adalah bitmap, maka mie adalah vektor. Berbeda dari butiran nasi. Mie terbentuk secara memanjang seperti sebuah garis yang menghubungkan antara dua titik. Sekali lagi, karena komputer nggak makan mie ya teman-teman. Tetapi menggunakan arus listrik untuk menerjemahkan informasi berupa 1 dan 0. Maka gambar vektor terbentuk dari kombinasi 1 dan 0 yang terbentuk matematika. Lebih kompleks dan rumit. Teman-teman nggak perlu khawatir kok, karena yang rumit itu udah dibikin oleh developer perusahaan yang buat aplikasinya. Teman-teman tinggal pakai aja. Pada umumnya, file vektor disimpan dalam format AI, CDR, CMX, atau Corel Metafile Exchange Image, SFG, CGM, atau Computer Graphics Metafile, terus DXF dan WMF, atau Windows Metafile, dan masih banyak lagi. Jika teman-teman penasaran, bisa dengan cara seperti yang di Photoshop tadi ya, yang tadi dulu. Coba di back aja, dikasih 2 detik deh, back. Udah belum? Oke, lanjut. Aplikasi untuk mengolah vektor umumnya adalah Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape, dan masih banyak lagi. Tinggal nyesuaiin aja dan memperhatikan file apa yang dapat di-save oleh aplikasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan gambar vektor. Karena dibentuk dengan perhitungan matematis, gambar vektor memiliki informasi yang lebih sedikit, sehingga ukuran file juga sedikit kecil ya teman-teman. Ukuran filenya kecil.
tidak mengalami kerusakan atau pecah saat diubah ukuran karena hanya mengubah perbandingan, seperti halnya 100 dibanding 10, berbeda dengan bitmap, di mana untuk mengubah 100 menjadi 10, maka akan menghilangkan 90 bagian dari pikselnya. Karena pembentukan menggunakan perhitungan matematis, semakin banyak objek akan memperberat kinerja prosesor. Oleh sebab itu, biasanya gambar vektor digunakan untuk membuat gambar yang sederhana seperti clip art, kartun, maskot, atau logo. Gambar vektor sangat dinamis dan bisa mengikuti aturan media tanpa mengalami kerusakan.